Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alawi dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah di program Studi Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran untuk dosen pembimbing kami adalah Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Wow. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu perkembangan media, sejarah perkembangan media, dan klasifikasi menurut para ahli yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan media multimedia. Sebelum kita ke pembahasan yaitu sejarah perkembangan media, marilah kita terlebih dahulu untuk membahas pengertian perkembangan media. Apa itu media? Mengutip buku ragam alat bantu pengajaran yang ditulis Dian Indriana, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Kalau menurut secara harfiahnya, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media yaitu adalah film seperti televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Agar semakin memahami media, simak beberapa pengertian media menurut para ahli berikut di bawah ini. Menurut Graham, media adalah sebuah teknologi pembawa pesan atau informasi yang bersifatnya instruksional serta bisa dilihat, dibaca, didengar, dan dimanipulasi. Menurut Santoso Hamikaya, media adalah sebagai macam bentuk perantara yang seringkali digunakan oleh seseorang untuk menyebarkan ide yang memilikinya supaya ide tersebut bisa sampai kepada penerima ide. Media selalu mengalami perkembangan, penyesuaian dengan zaman. Hal ini terbukti dari bentuk media pada zaman dahulu yang hanya berupa kertas saja. Namun sekarang media sudah bisa diakses melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. Akses untuk memperoleh media juga semakin mudah untuk pada zaman sekarang. Lanjut. Dan di sini ada sejarah perkembangan media. Media sudah ada sejak masa prasejarah. Seperti lukisan pada gua dan tulisan pada batu, namun media modern baru berkembang pada abad 15 dengan ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Kemudian pada abad ke-19, telegram dan telepon ditemukan yang kemungkinan komunikasi jarak jauh. Pada abad ke-20, radio dan televisi menjadi media yang populer. Dan kini, internet dan media sosial menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan kita, contohnya seperti sekarang. Perkembangan media selalu mengikuti perkembangan teknologi, dan hal ini berdampak pada cara kita berkomunikasi dan mendapat informasi. Dalam era digital, media tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan atau menyesuaikan atau menyampaikan informasi, tetapi juga bisa sebagai alat untuk berinteraksi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Lanjut, kita ke sini. Media dalam perkembangan ada 4 era, yaitu pertama era lisan. Di era lisan ini manusia mulai memiliki kemampuan dalam bicara dan berbahasa. Era lisan bisa dikatakan sebagai awal pemula atau pemulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambar di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun Masehi. Dalam buku Komunikasi Masa, Nurdin memberitahukan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata. Contohnya seperti saya. Dalam kelompok masyarakat tertentu, manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia yang berjenis termatron. Mereka diperkirakan memiliki struktur tengkorak, yaitu lidah dan kotak suara yang beri bersama persis dengan apa yang kita miliki, yaitu semua menjadi bukti bahwa mereka memiliki kemampuan atau berbicara. Percakapan dan bahasa itu sendiri muncul sekitar 35.000 sampai 40.000 Masehi. Manusia Kromatron terus berkembang pada zaman ini karena terus menggunakan percakapan dan berbahasa sebagai alat berkomunikasi mereka. Tentu yang dapat dari manapun mereka yang mulai bisa berkomunikasi adalah perencanaan mereka dalam berburu pada lebih koordinir dan melakukan usaha perlindungan secara lebih baik. Di sini yang kedua yaitu era tulisan. Era tulisan adalah bentuk-bentuk tulisan berupa cap-cap tangan ditemukan di dalam gua. Tulisan tangan pada acak-acak. Di sini sejarahnya perkembangan di era tulisan ini pada abad tahun 2041 Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Lalu ditemukan tulisan ini di sebuah tanah liat yang ditemukan sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang penulis inginkan saat itu. Terus salah satu tokoh
seperti yang ada sekarang ini. Kita bisa lihat contoh peninggalan sejarah mereka pada gua-gua yang ada di Yogyakarta dan Solo dan lain sebagainya. Di sini yang poin yang ketiga yaitu era percetakan. Setelah era tulis, maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini juga berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad 13, lalu kemudian metode cetak ini diperlukan sehingga sampai ke Eropa. Yakni yang keempat, era teknologi berawal dari ditemukannya telepon pertama kali pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Ketika dulu berkomunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Seiring perkembangan zaman kini, komunikasi bisa melalui jarak jauh yang sangat jauh sekalipun. Terus kita lanjut ke klasifikasi media menurut para ahli. Media dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti jenis konten yang disampaikan, teknologi yang digunakan, dan cara distribusi informasi menurut para ahli. Media dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu media tradisional dan media baru. Media tradisional mencangkup seperti koran, majalah, radio, dan televisi, sedangkan media baru meliput internet menjadi sosial dan platform digital lainnya. Perbedaan antara dua jenis media itu terletak pada cara penggunaannya, target audience, yang dampaknya pada masyarakat. Di sini klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, yaitu ada 4. Media audio, terus media visual, media audiovisual, terus media multimedia. Media audio menurut para ahli, yaitu jauh sebelum ditemukan teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio, atau disebut dengan pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi, atau disebut dengan komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Boathead ke Washington, maka dikenal teknologi yang dinamakan telegraf. Dari temuan tersebut, Alexander Graham kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Sujana dan Rifai pada tahun 2003 pada halaman 129, media audio merupakan media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, media pengajaran yang di dalamnya mengandung pesan di dalam bentuk auditif yang berguna untuk dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga kemauan yang dimiliki oleh siswa sehingga akan terjadi suatu proses belajar mengajar. Terus media audio sendiri merupakan suatu alat yang di dalamnya berisi pesan yang dapat diterima menggunakan media pendengaran saja. Lanjut kita ke media visual menurut para ahli. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yakni medium, yang artinya adalah perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Terus, sedangkan visual merupakan suatu yang dapat dilihat dengan mata. Media visual yakni media yang memberikan gambaran secara konkret maupun abstrak. Media visual bersifat real dan dapat dirasakan oleh panca indera, khususnya indera penglihatan. Media visual juga dapat didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dengan gagasan secara jelas. Melalui kata-kata dan gambar, media ini sangat cocok digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat. Terus, menurut Haryanto, pada tahun 1993, halaman 27, media visual yakni alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa dinikmati melalui panca indera mata. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan peserta didik. Media visual juga dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kita lanjut saja dengan media audiovisual menurut para ahli. Media audiovisual sebenarnya istilah yang mengacu pada pengumuman komponen gambar dan suara. Jadi kedua komponen tersebut diolah secara bersamaan untuk disajikan dalam sebuah presentasi, tontonan, ataupun program acara sesuai dengan kebutuhan. Audiovisual adalah salah satu media yang di dalamnya melibatkan unsur gambar dan juga suara. Dengan adanya media audiovisual, diharapkan penyampaian informasi bisa lebih jelas dan menarik. Selain itu, dalam proses penyampaian tersebut biasanya dilakukan dengan cara dimunculkan dalam sebuah layar atau disebut dengan proyektor yang tersambung dengan perangkat pribadi seperti laptop maupun ponsel yang pintar. Menurut para ahli, yaitu Anderson, pada tahun 1994, pada halaman 99, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita audio. Menurut Barbara, atau juga disebut Mierso, pada tahun 1994, pada halaman 41, media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Kita lanjut saja, media multimedia menurut para ahli. Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur, yaitu teks, grafis, suara, video, dan animasi yang menghasilkan presentasi yang menakjubkan. Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi. Bagi pengguna komputer,
Bagi pengguna komputer, multimedia dapat diartikan sebagai informasi komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafis, dan animasi. Di sini dapat digambarkan bahwa multimedia adalah suatu kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik. Menurut Robin dan Linda pada tahun 2001, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafis, animasi, audio, atau video. Di sini menurut Gavhan, pada tahun 2004 atau disebut dengan P1, multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Dikirim ke Anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Di sini menurut Stamos, pada tahun 1995, P2, multimedia adalah gabungan dari seminarnya sebuah media distrik dan sebuah media kontinu. Media distrik adalah sebuah media di mana validitas datanya tidak tergantung dan kondisi waktu termasuk di dalamnya teks dan grafis. Sedangkan menurut yang dimaksud dengan media kontinu adalah sebuah media di mana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu termasuk di dalamnya suara dan video. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf selaku presentasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.